Ya, pemirsa, viral seorang pria muda di Cianjur, Jawa Barat ini tertipu usai menikahi wanita pujaan hatinya yang ternyata adalah seorang pria. Kejadian tersebut terbongkar setelah pihak keluarga curiga dengan gelagatnya. Inilah foto pernikahan seorang pria AK, 26 tahun dengan seorang wanita muda, ESH alias Adinda Kenza, 26 tahun di Desa Wangunjaya, Cianjur Selatan, Jawa Barat yang viral di media sosial. Kebahagiaan berubah menjadi sebuah penyesalan lantaran wanita yang dinikahi AK ternyata pria tulen. Terbongkarnya kejadian tersebut berasal dari kecurigaan keluarga mempelai pria dan dari kesaksian orang yang mengenal ESH. Saksi mengatakan bahwa Adinda Kenza adalah nama samaran dan merupakan seorang pria tulen berinisial ESH yang terbukti kebenarannya. Diketahui korban mengenal ESH melalui media sosial selama 1 tahun lebih. Sebelum menikah, AK dan ESH menjalani hubungan beberapa bulan dan pelaku selalu mengenakan cadar dan pakaian syar'i setiap bertemu. Dia bilang, saya sudah gak punya orang tua, sudah mati. Bilangnya, saya gak curiga karena dia pakai muslim. Pakai gamis, disadar. Tujuannya ini penipuan atau pemerasan terhadap keluarga korban. Merasa ditipu, pihak keluarga sempat melaporkan kejadian tersebut. Bahkan ESH juga sempat diamankan di Mapolsek Naringgul. Namun karena ibah akan kondisi keluarga ESH, akhirnya keluarga korban tidak melanjutkan perkara tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut terkait pemuda Cianjur yang tertipu oleh istrinya, sudah bergabung bersama kami Kepala Desa Wangunjaya, ada Bapak Jailani. Selamat siang, Pak Jailani. Selamat siang, bersama dengan Pak Tas. Ya. Baik, Pak Jailani, apakah sebelumnya Anda mengetahui terkait pengurusan pernikahan maupun jalannya pernikahan antara pasangan ini, dan apakah sudah mencium adanya kecurigaan sejak awal pernikahan? Saya akan luruskan di sini, mungkin masalah pernikahan itu saya mendapatkan laporan bahwa akan ada pernikahan. Kemudian saya telusuri bahwa hal tersebut ternyata setelah diselidiki ternyata orang tersebut palsu gitu. Palsunya seperti apa, Pak Jailani? Apakah ketika pernikahan itu berlangsung tidak ada pihak keluarga dari pihak mempelai wanita? Setelah pernikahan, jadi tahunya setelah pernikahan. Sebelumnya itu karena dia suka pakai cadar gitu, pakai muslim. Baik, jadi saat pernikahan dilangsungkan, si pelaku ini tidak membawa anggota keluarga, begitu Pak? Betul, jadi dari pengakuan si pelaku ini tidak punya bapak, tidak punya ibu, punya saudara juga katanya. Jadi ada perpecahan di keluarga juga. Oke, Pak Jailani sendiri mengetahui informasi ini pernikahan sudah berlangsung berapa lama, Pak Jailani, hingga akhirnya si pria ini menyadari dan pihak keluarga pria ini menyadari bahwa istrinya adalah laki-laki? Ini dari awal saya konfirmasi dengan si korban bahwa Pak kurang lebih 1 tahun dia kenalan di medsos. Kemudian 2 bulan dia itu lebih dekat lagi. Kemudian pernah datang ke si lakinya ke kampung Desa Wangunjaya 1 kali, Pak. Baik. Lalu Pak Jailani, ini 1 tahun si pelaku dan korban ini saling berkenalan. Apakah si korban ini tidak menyadari kalau sebenarnya calonnya adalah seorang laki-laki? Di medsos itu tidak tahu laki-laki. Jadi itu artinya dalam 1 tahun ini mereka berkomunikasi hanya melalui media sosial? Ya, di medsos itu. Oke, dan bertemu langsung memutuskan untuk menikah, seperti itu?
Nah, bertemu langsung menikah. Baik, lalu bagaimana kemudian kedok dari pelaku ini terbongkar oleh korban dan juga keluarga korban? Setelah tahunya itu si lakinya itu si korban pernah ngobrol, jadi si ceweknya itu mau tidak sadar gitu, dia itu tidak mau di itu sama Menolak si untuk korban. hubungan intim Ya. ya Pak Jailani ya? Ya. Baik, Iya. kalau dari pengakuan pelaku, apa motif pelaku melakukan hal ini? Apakah karena memang sudah terobsesi dengan korban sejak lama atau seperti apa, Pak Jailani? Tidak, itu jadi lama, tahunya itu sudah nikah. Oke, jadi tidak ada motif lain selain memang ingin menikah seperti itu. Apakah ada motif lainnya Pak Jailani? Nah, untuk motif kemarin itu sudah mentransfer uang dari si laki-laki kepada perempuan itu, kemudian barang-barang yang lain mungkin seperti HP itu mereka itu. Baik, jadi ada barang berharga milik korban yang juga hilang dirampas oleh pelaku begitu, Pak? Bukan dirampas, jadi dia minta. Oke, kalau saat ini kondisi atau posisi status hukum si perempuan jadi-jadian ini seperti apa Pak Jailani? Kalau itu sampai sekarang mungkin ada permintaan dari pihak korban bahwa perkara ini tidak dilanjutkan. Alasannya apa Pak Jailani? Alasannya orang tuanya tidak mampu, yang si pelaku itu. Baik. Udah jompo. Oke, jadi tidak ada penangkapan ataupun proses selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya, Pak Jailani? Tidak ada. Jadi cukup diselesaikan dengan cara musyawarah. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Jailani. Semoga ini juga sebagai warning juga untuk masyarakat. Mungkin sebaiknya Agar lebih waspada ya saat lebih memilih berkenan lebih pasangan lanjut, begitu. jangan mengenal hanya lewat media sosial saja. Betul. Terima kasih banyak Pak Jailani telah bergabung bersama kami di siang kali ini. Ya, pasca kapal pengawas Hiu 01 milik KKP menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia di Selat Malaka, petugas mengungkap para pelaku tergiur upah senilai 6 juta rupiah. Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap satu unit kapal ikan asing berbendera Malaysia di wilayah perairan Selat Malaka yang merupakan zona pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPPN RI 57 pada Jumat lalu. Saat dilakukan penangkapan, nakoda dan anak buah kapal ikan asing sempat melakukan perlawanan dengan berusaha kabur. Setelah ditangkap, hasil pemeriksaan sementara petugas ungkap seluruh anak buah kapal serta nakoda merupakan WNI, warga Kisaran dan Medan Belawan, Sumatera Utara. Nakoda dan ABK yang berjumlah 5 orang tersebut bekerja dengan Tekong, Malaysia, karena tergiur upah yang lebih tinggi, yakni nakoda mendapatkan 6 juta rupiah sekali berlayar, sementara ABK mendapat 2 juta rupiah. Para pelaku ini rata-rata masuk ke Malaysia juga tanpa dokumen ya. Mereka secara ilegal juga, kemudian bekerja di kapal Malaysia ini dengan mengharapkan gaji atau upah yang jauh lebih tinggi ya. Memang dari hasil pemeriksaan awal dia dalam satu trip itu untuk nakoda aja bisa mendapatkan upah 6 juta rupiah, sementara ABK kurang lebih sekitar 2 sampai 3 juta. Kini seluruh barang bukti beserta 5 pelaku nakoda dan awak kapal diboyong ke dermaga Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk dilakukan proses hukum. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar Ainis melaporkan.